Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yambri Kristinale, NIM 1703080023. Saya mahasiswa Sosiologi reguler sore kelas B. Di video kali ini saya akan membahas judul buku yang berjudul Pasca Kebenaran Le Minchitira. Kita langsung saja. Fenomena post-truth meroket menjadi perhatian publik pada November 2015 ketika Oxford Dictionaries menanamkan kata ini pada tahun 2015. Setelah melihat 2000% lonjakan penggunaan selama 2015, pilihannya tampak jelas. Di antara pesaing lain dalam daftar itu adalah alt-right dan Brexiter. Menyoroti konteks politik dari pilihan tahun ini sebagai frasa yang mencakup semua post-truth sepertinya menangkap waktu, mengingat kebingungan fakta yang mengabaikan standar bukti dalam penalaran dan kebohongan yang menandai pemungutan suara Brexit 2015 dan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Banyak yang terkejut setelah pemilu segalanya menjadi lebih buruk. Truth mengklaim sekali lagi tanpa fakta yang mendukung bahwa dia benar-benar memenangkan suara populer yang telah diambil oleh hampir 3 juta suara. Jika ada yang mengurangi jutaan orang yang telah memilih secara ilegal, dan dia berlipat ganda pada klaimnya bahwa terlepas dari konsensus 17 badan intelijen Amerika yang dimiliki Rusia tidak merantas pemilu Amerika. Salah satu penanganannya tampak merangkul kekacauan itu dengan menyatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Sayangnya sebagai fakta, setelah dilantiknya sebagai presiden pada 20 Januari 2012, Trump menawarkan serangkaian kesalahan baru bahwa ia memiliki kemenangan elektoral terbesar sejak Reagan tidaknya melakukannya, bahwa kerumunan pada pelantikan merupakan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Catatan Metro menunjukkan jumlah penumpang kereta bawah tanah pada hari itu, bahwa pidatonya di Cia menghasilkan tepuk tangan meriah. Tidak pernah meminta petugas untuk duduk. Pada awal Februari, Trump mengklaim bahwa tingkat pembunuhan di Amerika sudah 47 tahun tertinggi. Pada sebenarnya laporan kejahatan serangan dari FBI menunjukkan berada pada titik terendah yang hampir bersejarah. Tampaknya dikatakan Trump di konvensi partai politik sementara mencari cara untuk mendorong gagasan bahwa kejahatan sedang terjadi bangkit. Kamus Oxford mendefinisikan pasca kebenaran sebagai hubungan untuk atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dan membentuk opini publik daripada yang dibanding untuk emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini, mereka menggarisbawahi bahwa awal post dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran atau masa lalu dalam arti temporal pasca perang, tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan, bahwa itu tidak relevan. Ini adalah perkelahian bagi banyak orang filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa banyak lebih dari sang sakit akademis
pada tahun 2005, Stephen Colbert menciptakan istilah kebenaran dan didefinisikan sebagai dan diyakinkan dan didukung oleh fakta, sebagaimana tanggapan atas pernyataan George W. Bush dalam akses mengandalkan kebenaran untuk keputusan besar seperti pencalonan Harris Myers dan Mahkamah Agung Amerika Serikat, atau pergi berperang di Irak tanpa bukti senjata yang memadai, atau pemusnahan massal. Saat istilah itu diciptakan, kebenaran diperlukan sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa lagi. Jadi apakah post-truth hanya tentang berbohong, atau apakah itu politik belaka yang berputar? Tidak tepatnya seperti yang disajikan dalam debat ini. Kata pasca kebenaran adalah normatif yang tidak dapat disederhanakan. Itu adalah ekspresi perhatian oleh mereka yang peduli tentang konsep kebenaran dan merasa bahwa itu diserang. Tetapi bagaimana dengan itu yang merasa bahwa mereka hanyalah mencoba memberitahu bahwa sisi lain cerita tentang topik kontroversial, bahwa memang ada kasus yang dibuat untuk fakta alternatif. Ide tentang satu kebenaran objektif tidak pernah lepas dari kontroversi, adalah mengakui ini sangat konferensif atau liberal, atau mungkin itu adalah perpaduan di mana sebagian besar relatif sayap kiri dan serangan post-modernis terhadap gagasan kebenaran selama beberapa dekade operasi politik. Mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata kepada mereka tentang apa yang bukan itu atau apa yang bukan itu adanya salah satu, sementara untuk menyatakan apa itu dan apa yang tidak, bahwa itu tidak benar. Secara alami para filsuf telah bertengkar selama berabad-abad. Apakah korespondensi semacam itu, pandangan itu benar, di mana kita menilai kebenaran sebuah pertanyaan hanya dengan seberapa cocok itu dan kenyataan konsepsi menonjol lainnya. Langkah selanjutnya adalah ketidaktahuan yang disengaja, yaitu ketika kita benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar, tetapi tetap mengatakannya tanpa repot-repot mengambil waktu untuk mencari tahu apakah informasi kami benar. Atau berikutnya adalah berbohong ketika kita mengatakan kebohongan dengan maksud untuk menipu. Itu adalah tonggak penting, karena di sini kita telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain, meskipun kita tahu apa yang kita katakan tidak benar. Menurut definisi, setiap kebohongan memiliki penonton. Kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan jika tidak adalah mendengar, atau jika kita yakin tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi ketika kita niat atau kita memanipulasi seorang agar percaya sesuatu yang kami tahu atau tidak benar, kami telah lulus dari sekedar interpretasi fakta ke dalam pemalsuannya. Apakah itu yang dimaksud dengan post-truth atau garis di antara tahapan di atas mungkin tidak jelas, atau lainnya? Pertama kali, Trump mengatakan tidak ada percakapan pra-pelantikan antara nasional dan penasihat keamanan dan pejabat Rusia mungkin bisa dikaitkan dengan ketidaktahuan yang disengaja. Tapi bila kecerdasannya sendiri, layanan kemungkinan mengungkapkan bahwa mereka telah memberikan
pengerahan kepadanya tentang hal ini, dan terus menyangkal untuk dua orang yang beberapa minggu lagi. Seorang mulai menyimpulkan niatnya setelah drum disimpan, mengulangi klaimnya bahwa dia memenangkan yang populer, memilihnya jika bukan untuk jutaan suara ilegal. New York Times untuk mencetak judul yang menyatakan bahwa Trump telah berbohong. Ada hubungan menarik lainnya yang bisa memiliki seseorang dengan kebenaran. Dalam bukunya yang menyenangkan namun kurang ajar, namun dalam kata omong kosong, filsuf Harry Frankfurt membuat kasus itu ketika seseorang sedang omong kosong, dia tidak selalu berbohong, tetapi malah mungkin hanya menunjukkan kepribadiannya yang ceroboh menuju apa yang benar. Ya, jadi baik, itulah hasil review buku saya yang berjudul Pasca Kebenaran Le Mincintiere. Terima kasih.